Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihayatihi ahyayna, bihayatihi ahyana, wa bini'matihi atamma lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Pak Kiai Junaidi yang dimuliakan Allah, para guru, para masyayikh, hadirin hadirat, mari kita bersyukur kepada Allah. Ini negeri diberkahi Allah. Tidak ada negeri di dunia manapun yang bisa menikmati sholawat sebebas negeri ini. Gak ada. Tidak ada dimanapun negeri, hatta di Mekah Madinah sekalipun, hatta di Mesir, yang dapat menikmati ngaji bersama, zikir bersama, melebihi negeri kita ini. Ada Hadramaut, tapi lebih besar kita. Hadramaut itu tidak sebesar Indonesia, kecil. Namun kita Islamnya diwarnai oleh mereka. Alhamdulillah. Barangkali itulah maknanya al-iman yaman. Iman itu Yaman, wal hikmah yamaniyah. Tapi yang bijaksana, kebijaksanaan itu didapat dari orang yang bersifat yamaniyah. Apa arti sifat yamaniyah? Dia mungkin berguru ke orang Yaman, atau dia adalah keturunan Yaman. Dan coba saksikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada negeri yang habaib Hadramautnya lebih banyak dari negeri kita. Betul nggak? Bahkan beberapa suku marga yang sudah tidak ada di Hadramaut ada di sini. Ini nikmat terbesar untuk negeri kita. Orang-orang yang di darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perbanyak di sini. Di samping itu, ulama-ulama yang di kalbunya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak di sini. Sayyid kalau tidak ngaji ya jadi orang biasa, cuma darahnya mulia. Orang awam jika ngaji maka dia dapat kemuliaan ilmu, dan itu melebihi kemuliaan nasab. Syaraful ilmi fawqa syarafin nasabi. Kemuliaan ilmu di atas kemuliaan nasab. Namun jika orang-orang dzu nasabin wa huwa dzu ilmin, dia bernasab zuriat Nabi, dia juga berilmu, falahu darajatani, maka dia dapat 2 derajat. Dan di negeri ini banyak. Alhamdulillah. Lebih jelas ini atau mic yang satu lagi? Oke. Tes. Oke. Halo. Ya. Mohon maaf agak telat keluar ya. Baru sampai kami dari kampung Melayu asli, bukan kampung Melayu Betawi. Kampung Melayu di Sambas, kampung Melayu di Singkawang. Bahasanya asli. Tapi yang mirip Betawi itu Sambas, mirip ya. Ape, ya. Cuma apenya beda. Kalau kita mau makan, kata dia, gak usah sopan-sopan, gak usah sopan-sopan. Tahu artinya? Gak usah malu-malu. Alhamdulillah dapat ilmu bahasa kita. Baik. Tema kita tentang apa? Waduh, antum nyebut khawarij ya? Mungkin tuduhan kelompok ekstrim terhadap Ahlus Sunnah.
Di Mekah itu ada yang lucu, Bapak Ibu, kalau azan senang berirama atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Yang mana yang enak? Yang kedua? Sama ya. Tapi oleh kelompok tadi, kelompok ekstrim ini, azan berirama pun bid'ah. Kawan saya, Syekh Muhammad Ali dari Mesir, ya, tinggalnya di Kalimantan Barat. Dia dulu termasuk membid'ahkan itu. Lalu ketika dia tobat Pak dari ekstrim, dia nanya balik, kalau di Masjidil Haram itu berirama bukan? Gimana azan Masjidil Haram? Loh, kayak orang mau mercon, mau meledak. Tuar. Banyak azan di Masjidil Haram rata semuanya berirama. Kalau kita tanya begitu, dia bingung. Jadi kelompok ini katanya langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman versi gurunya dia. Bahkan mereka sendiri tidak membaca kitab imamnya, seperti Ibnu Taimiyah. Mereka nggak baca juga. Bahkan beberapa muridnya dilarang membaca karya gurunya. Ada satu kitab Ibnu Taimiyah yang dilarang dibaca oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Judul kitabnya Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, menolak perbedaan antara akal dan nakal. Nakal itu dalil. Dalil Quran dan Sunnah disebut nakal, bukan nakal ya. Itu kitab saya punya 5 jilid, versi paling murah. Maklum, kita tinggal di Indonesia, cari kitab yang murah-murah. Yang penting editingnya bagus, ya, tahqiqnya oke. Itu kitab di Saudi, ada seorang syekh melarang jamaahnya baca kitab itu. Gimana tuh? Itu imam dia loh. Bahkan yang paling lucu, mereka menyebut Ibnu Qayyim dengan gelar Syekhul Islam, tapi mereka tidak percaya bahwa Ibnu Qayyim benar-benar menulis 2 kitab besar dalam ilmu kerohanian. Pertama berjudul kitab Ar-Ruh. Apa judul kitabnya? Yang kenceng, biar kalah suara anak-anak. Biar anak-anak tuh berisik, biarin. Kita lebih berisik lagi. Jangan dilarang, biarin aja ya. Kalau bisa dikendalikan, kendalikan. Tapi jangan diusir. Biarkan mereka menyaksikan bapak, ibunya, abang, omnya ngaji di masjid. Ya, jangan diusir. Usir saya pergi. Ya. Karena saya punya anak kecil juga, dan sakit hati kalau anak kita diusir dari masjid. Ibnu Qayyim punya kitab satu lagi. Itu kitab luar biasa. Judulnya Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan orang suluk. Apa arti suluk? Orang menempuh jalan thariqat kepada Allah. Gak percaya mereka. Apa kata guru-gurunya? Sekarang nih, saya kan sering Pak dengerin kuliah-kuliah bahasa Arab, muhadharah bil Arabiyah. Ya, itu ngelatih telinga. Karena bahasa itu kalau nggak dilatih hilang. Apa kata mereka? Jangan baca kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Tuh, imam dia sendiri dia tahzir. Tahu tahzir? Dia warning. Dia waspadai. Wajar kalau imam masjid di sini lebih diwaspadai. Ya, wajar kalau sekadar Ar-Razi dianggap subhat. Ya, saya tak marah. Imam dia sendiri dia waspadai kok. Jadi untuk apa kita tersinggung? Ya, imam dia sendiri dia masalahkan. Gimana Pak? Percaya nggak nih? Hah? Ibnu Taimiyah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Thayyib, pernah suatu kali ba'da subuh zikir dan tidak berhenti sampai tengah hari. Lalu bertanyalah Ibnu Qayyim, wahai tuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
kenapa kau zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu makanan ruhku. Jika aku tidak makan, maka jiwaku, badanku, ruhku lemah. Coba, udah makan belum? Kapan? Tadi siang, sebelum maghrib. Ya, coba nggak makan 2 hari, lemas nggak? Nggak makan dari subuh tadi sampai sekarang belum makan, pasti lemas. Jika tubuh ini lemah jika tidak diberi makan, maka kolbu juga melemah tidak diberi makan. Ibnu Taimiyah mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu makanannya kolbu. Itu kan omongan sufi, Pak. Sufi nggak tuh? Ada nggak hadis begitu? Ada nggak hadis begitu? Zikrullah qutul qulub? Nggak ada. Itu kata-kata Ibnu Taimiyah. Sama seperti kata Imam Qushairi, sama seperti kata-kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sama seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sama mereka ngomong begitu. Usud punya usud. Ternyata Ibnu Taimiyah ikut thariqatnya Imam Qushairi dan punya sanad kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ada sanadnya. Jarak beliau dengan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Seperti kalau di Jawa Timur itu Syekh Utsman Al-Ishaqi berguru kepada Syekhana Khalil dari Syekh Muhammad Ramli dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi 2 orang. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini guru besar dan 2 jalur di bawahnya. Itu kira-kira begitu cara ilustrasinya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah punya murid Abu Muhammad, seingat saya dia punya murid Ibnu Taimiyah. Saya masih kurang percaya. Saya bacalah kitab Ibnu Taimiyah, judulnya Majmu' Fatawa. Apa judulnya? Di jilid 9-10 atau 10-11 tergantung cetakan kali ya. Ada judulnya As-Suluk dan yang berikut At-Tasawuf. Jadi dia menulis As-Suluk 1 jilid, At-Tasawuf 1 jilid. Di dalam 2 jilid ini dia berkata, kalau menyebut nama Syekh Abdul Qadir, apa kata dia? Qala Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Berkata Sayyidi. Apa arti Sayyidi? Tuanku, Syekh, tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Begitu juga Ibnu Qayyim ketika nulis nama Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu. Apa arti qaddasallahu sirrahu? Semoga Allah mengkuduskan, mensucikan ruhnya. Itu khusus untuk para wali. Khusus untuk siapa? Para wali-wali Allah. Jadi Ibnu Taimiyah menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani dengan gelar Sayyidi. Jadi memanggil, bahkan selain Rasulullah dengan Sayyidi itu juga dianjurkan. Tapi mereka nggak percaya. Ya, mungkin kitab ini besok-besok ditahzir lagi ya. Bisa jadi ditahzir lagi. Kita barusan ngapain? Barusan antum berdiri-berdiri itu ngapain? Maulid. Baca apa? Bacanya apa? Sholawat. Apa kata mereka? Maulid itu menyerupai Nasrani. Yang menyerupai Nasrani. Bagi mereka, bagi kita, Nasrani Muslim atau tidak? Tidak. Dia menganggap kita yang maulid Nasrani. Gimana? Terima nggak? Terus mau diam? Enggak juga. Masa diam? Jadi yang cari gara-gara dari dulu siapa?
Kita pernah nggak nyari gara-gara sama mereka? Nggak ada. Ar-Razi tidak pernah nyerang Salafi, nggak pernah. Ar-Razi justru mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, dan amalan para Sufi yang Sunni. Nggak ada saya menyerang mereka. Kita mempertahankan karena mereka menganggap Maulid sama dengan Nasrani, ya kita balas, bukan kita nyerang. Emang nggak boleh balas? Dan kita persiapkan kitab-kitab dalilnya, karena Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kalau engkau balas dengan cara yang lebih ahsan. Ahsan itu lebih ilmiah, lebih baik. Malah saya diadu-adu sama Zakir Naik, itu nggak nyambung. Zakir Naik beda bab. Itu kritik ilmiah murni, itu biasa. Emang nggak boleh kritik orang? Hah? Kita di kampus nulis skripsi itu dirayakan kritik itu di sidang namanya, benar nggak? Ini pernah nulis skripsinya dulu? Kalau nggak diuji mau nggak mau kita. Justru kalau tidak diuji nggak sah itu skripsi. Maka ente punya pikiran nggak sah kalau nggak dikritik. Beruntung kalau ada orang kritik. Masa imam kami dikritik kami nggak marah? Imam ente dikritik kok marah-marah? Imam ente nabi? Ya kan enggak. Kalau bukan nabi, kita udah sepakat dia bukan nabi. Biarkan kami mengkritisi. Kalau mau balas dengan kritik. Jangan dengan ittaqillah Allah yahdi. Ada yang ketawa. Pengalaman ya. Jangan-jangan mantan lagi. Jangan-jangan ente pernah hidup ke aneh lagi. Ittaqillah ya Razi. Masih mending. Kadang-kadang pakai brengsek ngomongnya. Kadang-kadang pakai anjing. Anjing takut kepada Allah, ya salah. Ada yang ngomong begitu sama saya. Emang begitu Allah mengajarkan kamu? Coba antum lihat dari semua kritik saya, cara saya membalas kepada kelompok ekstrim itu. Adakah saya menganjing-anjingkan mereka? Adakah saya mengatakan mereka gila? Adakah saya mengatakan mereka dolun mudil? Ada nggak? Nggak ada. Finnar masuk neraka, ada nggak? Nggak ada. Terus fitnah di mana? Kita mengkritik dituduh fitnah. Jadi mereka ini sudah membunuh semangat ilmiah, walaupun katanya pengajian ilmiah. Ilmiah itu bukan dengan qala syekh, qala fulan, bukan. Ilmiah itu data yang dinukil, diperdebatkan, uji lolos di debat baru disebut ilmu. Jadi bukan kalau udah ada footnote ilmiah, enggak. Ente ngampus dulu. Ya, nggak pernah ngampus ya. Kalau pernah kita ngampus, S1 aja cukup, D3 aja cukup lah. Ya, benar nggak? Nggak usah anak SMA aja sekarang kalau nulis ada footnote kan? Nanti kritik, dirayakan kritiknya dengan sidang skripsi, dirayakan hasilnya dengan wisuda. Ya, kok dia bilang nggak boleh? Kok dia bilang kita mengkritik disebut fitnah? Jadi saya ini dituduh mereka memfitnah Soleh Fauzan. Yang memfitnah Soleh Fauzan, yang mengatakan bahwa orang yang bermaulid sama dengan meniru Nasrani. Saya mau tanya, antum tadi meniru Nasrani nggak? Ada nggak Nasrani baca sholawat? Allahu ala. Ada nggak? Kalau ada saya kasih 1 M ente. 1 mak. Ada nggak orang maulid nangis-nangis lagi zikir, lagi sholat? Ada? Di agama sebelah ada nggak? Saya nggak tahu gitu ya. Saya pun nggak pernah diajarkan benci kepada Nasrani, apalagi kepada kelompok itu. Kan irhamu man fil ard, sayangi makhluk di bumi. Nasrani ada di bumi nggak? Sayang kita semua, sayang nak rahman ya Allah. Apalagi cuma kelompok itu, apalagi cuma Salafi, apalagi cuma HTI. Ya saya sayang semua. Gak ada kita benci sama mereka. Jangan salah paham. Orang mengkritisi bukan membenci. Mengkritisi bagian dari menasehati. Kalau ente boleh menasehati orang, kenapa kita gak boleh menasehati ente? Ya gak? Paham? Ani gak ngomong ke antum. Baik. Jadi maulid kita nih dituduh apa? Tasyabbuh bin Nasara. Mau ngamuk-ngamuk? Perlu ngamuk nggak?
nggak perlu ngamuk, kita bantah. Sayangnya kalimat ini ada dalam kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang saya cemaskan Bapak Ibu. Ini yang saya cemaskan. Ini cuma tinggal api dalam sekam, mau meledak nanti itu. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Coba cek anak kita di pesantren kan di mana. Jadi nggak semua pesantren juga aman kita akidahnya, ya. Saya ngomong begini aja dianggap jadi permusuhan. Ya kita cuma ngingatin aja, kembalikan kitab akidah gurumu. Dulu pendiri pesantren itu nggak pernah mengajarkan kitab itu. Kembaliin aja ke zamannya, susah amat, ya kan? Ya, gimana? Sepakat ya? Antum ridho gak anak kita dicekokin kitab begitu? Ridho gak? Kalau antum naruh anak di situ, nasihatin kiainya. Karena kalau Ar-Razi ngomong nggak diterima, ya. Saya udah kawar-kawar dari dulu, ya, ke ustadznya, ke gurunya, ke santrinya. Ada yang mau ikut, ada yang tidak. Apalagi tuduhannya. Kalau tadi doa jamaah nggak? Rabbi faghfirli dzunubi. Angkat tangan deh. Bid'ah. Kata dia bid'ah, ya. Kata dia Nabi nggak ada doa-doa bareng, Nabi doa sendiri. Gimana jawabnya? Punya dalil nggak? Hah? Punya dalil nggak? Mau dikasih dalil? Bener nih, yang semangat dong, mau dikasih dalil. Mereka bahkan mulai dari membid'ahkan doa ba'da sholat, nggak tanggung-tanggung, apalagi doa lagi maulid. Ahli bid'ah yang nutup tadi, ya. Antum ahli bid'ah. Selamat ahli bid'ah. Selamat bergabung. Jangankan doa lagi maulid, doa ba'da sholat berjamaah aja dianggap bid'ah. Apa kata mereka? Nabi tidak pernah lakukan. Emang itu dalil? Dalil itu bukan negasi, bukan bilang tidak pernah, itu ente nggak tahu. Coba mereka bilang setelah sholat yang dianjurkan cuma baca istighfar sama Allah lantas salam, lantas jalan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Gua itu bid'ah. Hadisnya cuma 3 kalimat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya cuma gitu, Pak. Cuma kan antum nggak paham kalau begitu doang. Benar nggak? Maka ulama kita artikan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Berpulang as-salam darimu, datang darimu. Maka hidupkan kami dengan selamat dan masukkan kami darus salam, ke surga darus salam. Baru tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu pemaknaan ulama menjadikan wirid. Boleh ya? Katanya bid'ah. Membaca yang Nabi gak baca bid'ah. Ini mereka punya kaidah begitu. Itu kaidah pun tidak ada dalam usul fikih. Dalam mereka punya istilah namanya sunnah tarkiyah. Apa artinya? Yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Sunnah ini ambigu. Nabi banyak hal yang tidak dilakukannya, tapi bukan karena itu tidak boleh. Kata beliau, da'uni ma taraktukum. Biarkan aku, jangan tanya lagi terhadap hal-hal yang aku sudah tinggalkan, tidak bahas. Berarti boleh. Al-aslu fil asya lil ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Jangankan habis sholat, dalam sholat ada seorang sahabat menambahkan bacaan. Antum kalau tidak baca apa? Rabbana lakal hamdu bil as-samawati. Oke. Ini ada ulama sahabat, dia bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Hadis sahih. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Ya Allah, banyak pujian itu milikmu, seberkah-berkah pujian itu milikmu.
Itu kata orang ini. Nabi pernah ajarkan? Nggak pernah. Dia baca satu kalimat yang Nabi tidak pernah ajarkan dalam sholat. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Mau lari kemana kau? Terus ba'da sholat orang ini dipanggil. Siapa yang baca doa ini? Saya dengar tadi ada malaikat naik mengangkat doa ini. Sekitar 40 malaikat. 40 malaikat itu bawa ke langit. Sahabatnya ketakutan, takut disuruh bid'ah. Ternyata itu apresiasi dari Rasulullah bahwa doa ini justru diridhoi oleh Allah dan Rasul. Selain Al-Fatihah dan Al-Quran, boleh digunakan bahasa Arab yang fasih, ya? Boleh. Itu dalilnya. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nggak ada Nabi ajarin. Ini ba'da sholat, masa nggak boleh ditambah? Ya? Oke. Lalu kalau kita doa, dalilnya mana? Dalil doa berjamaah itu umum. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, manakah doa yang lebih cepat dijawab? Hadis riwayat siapa? Imam At-Tirmizi. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, apa kata beliau? Fi duburi kulli salat, di setiap selesai salat. Yang kedua, fi duburil lail, di setiap akhir malam. Di hadis itu tidak disebutkan doa berjamaah atau doa sendiri-sendiri, enggak ada. Maka yang mengatakan mesti sendiri ahli bid'ah, yang mengatakan mesti berjamaah juga bid'ah. Yang benar boleh sendiri, boleh berjamaah, ya. Jadi bapak-bapak ini nggak boleh paksa orang juga yang mau doa sama kita, ya. Saya kalau punya doa sendiri boleh nggak sendiri? Ya suka-suka saya dong punya doa. Kita punya Tuhan. Sama orang yang sendiri-sendiri nggak boleh juga melarang orang doa berjamaah. Karena melarang yang tidak dilarang Rasul itu bid'ah. Justru ente ahli bid'ah karena melarang yang Nabi tidak larang. Ditambah satu hadis riwayat Imam Hakim, riwayatnya sahih. Baginda Nabi SAW mengatakan, ya, la yad'u, ya. Kalau di riwayat yang saya ingat, la yajtami'ul qaum, tidaklah berkumpul sekelompok kaum. Fayad'u ba'dhum ba'dha, lalu sebagian mereka mendoakan yang lain. Fayad'u, lalu mereka berdoa, ya. Lalu mengaminkan, fayu'aminu ba'dhum ba'dha, saling mengaminkan satu sama lain, ya. Illa ajabahu Allah, kecuali Allah jawab, atau kama qala Rasulullah SAW, ya. Berarti ada dalil yang menyebutkan keutamaan kalau orang berdoa terus diaminkan. Ini dalilnya. Tapi saya tidak perlu pakai dalil hadis Imam Hakim. Dalil saya cukup surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Tuh, ya? Perintah dari Nabi loh. Idza ammana fa'aminu. Jika imam menyuruh amin, maka beraminlah. Itu dalilnya. Jadi antum susah-susah nyari dalilnya di depan mata. Amin adalah doa berjamaah dalam sholat. Mau dalil lagi? Gampang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Doa tak? Ihdinas. Berdoa tak? Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita berjamaah doa. Masih butuh dalil? Masih butuh dalil? Masih kurang tuh dalil Al-Fatihah. Kurang yakin nama Al-Fatihah? Hah? Itu bukan dalil. Jadi kalau ada orang nanya, nggak ada tuh doa habis sholat. Jawabnya apa? Jangankan habis sholat, dalam sholat aja doa berjamaah, bro. Imam baca ihdina,
kami baca amin, kan mengaminkan. Tuh. Jadi antum itu dalil sudah seterang itu tapi silau. Saking pinternya, keminter. Ya. Mohon maaf ya. Ini baru beberapa loh saya bahas. Udah dulu ya. Tanya jawab aja deh. Saya baru sampai, khawatir kelelahan. Besok pagi ada lagi di Bintaro 9 tentang hikam. Silakan biar antum bisa tidur malam ini. Besok pagi berangkat lagi ke sana. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya jawabkan. Kesimpulan sederhananya apa? Tidak ada amalan yang diturunkan ulama kita yang lalu kecuali ada dalilnya. Cuma sayang kiai-kiai sekarang tidak semua menghafal dalil. Mereka baca kitab kuning tapi tidak baca dalil. Karena dalil versi kawan itu harus Sahih Bukhari dan Muslim. Kawan bacanya Maraqil Ubudiyah. Ya, bacanya Lubabul Hadis yang gak nyambung. Bacanya Ainutul Talibin gak bisa jawab. Alhamdulillah Allah persiapkan saya 15 tahun bergelimang dengan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, 6 kitab hadis. Dan ini keberkahan luar biasa. Barangkali inilah makna hadis Nabi. Allah beri cahaya seseorang yang mendengarkan hadis-hadisku, lalu dia hafalkan, dia hayati, dia pahami, lalu dia sampaikan seperti dia mempelajari. Beginilah dulu guru kami menjelaskan. Allah yarham Syekhna Ali Mustafa Yaqub menjelaskan persoalan kecil-kecil. Ada masalah langsung hadis, masalah langsung hadis. Karena zaman ini mereka lagi nanya mana dalilnya, bukan mana kitab kuningnya. Maka saya menghimbau kiai-kiai di pesantren mulai upgrade kitab kita. Jangan mengkultuskan kitab kuning, yang dikultuskan cuma Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Jadi upgrade kitab, bukan diganti, ditambah. Kitab yang lama dipertahankan, tambah yang baru. Antum butuh, kita buat daurah nanti ya di pesantren-pesantren. Nanti kita putar insya Allah ya. Yang penting mau jadi hujahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan. Ini harapan. Ini biasanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Abuya Hashim Al-Haruzi Hashim MA dengan poin-poin yang sangat banyak tadi telah diterangkan. Dan selanjutnya kepada segenap hadirin, saat ini insya Allah Buya menerima pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di benak hati para jemaah. Buya membuka 3 pertanyaan bagi para jemaah yang bertanya. Mohon untuk tertib menunjukkan nama dan asal usul, dan mohon untuk dengan kata-kata yang padat saja. Silakan. Antum yang pilih ya. Maju. Tampung aja. Bantu dicatat. Cukup 3 penanya. Ya mohon untuk antri kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muslim dari awal Sudah. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar berburu tidak dengan cara yang sering kita pakai, yaitu yang baik diambil, yang jelek kita buang. Dan di sisi lain kita tidak memutuskan buru kita. Tapi yang di kita sendiri mau yang disalafi tidak memutuskan soal buru. Baik. Ya, selain ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Musliman dari Muslim. Ini pertama yang mau saya sampaikan, ini sebuah kedekatan pribadi dan juga pencerahan dari beliau. Saya pernah melihat channel yang diupload di YouTube
ibadah sesungguhnya tentang sholat itu hukumnya wajib, bahkan lebih wajib dari sholat. Yang saya rasa ini pasti mendapat daripada komentar-komentar miring daripada netizen ataupun orang yang menyaksikan foto tersebut. Jadi agar masyarakat tidak salah dalam menafsirkan statement yang dia sampaikan, ini pertama saya mau pencerahannya. Jadi kenapa kemudian bisa mengatakan bahwasanya sholat itu lebih wajib daripada sholat, itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait masalah Cukup satu ya Pak ya? Cukup satu. tapi ini yang terpenting, Ustaz. Iya. Tentang masalah doa setelah sholat. Ini yang sesuai dengan tema, bahwasanya doa bagian daripada bid'ah yang sehingga menjadikan sebuah alat bagi mereka untuk menjatuhkan kita orang-orang aswaja. Pertanyaan saya, mohon pencerahan kepada Buya, bahkan ya kita orang aswaja sendiri yang seringkali melaksanakan kegiatan tersebut, artinya dalam artian kita habis sholat itu Allah lantas salam, Pak. Itu langsung Allah lantas jalan seperti itu. Jadi apakah masa permasalahan mereka kurang paham dengan doa setelah sholat itu gimana? Jadi mohon pencerahannya agar ya kita selaku umat Islam Nabi Muhammad SAW yang berada aswaja yang melaksanakan wiridan-wiridan tersebut khususnya setelah sholat. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jawab salam itu wajib sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang saya muliakan kepada guru-guru kita semua, mohon izin satu pertanyaan saja dan sangat singkat. Anda tadi mengutip Abu ya dari A sampai Z tentang mengkritik. Yang namanya pertanyaan berarti bebas. Ada satu hal yang mengganjal di dalam hati Anda. Mohon maaf, Pak. Saudara atau bapak dulu yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, lalu ditimpalkan, dijawab oleh Habib Bahar bin Ali di sini. Mohon maaf, langsung ke pertanyaan itu, Pak. Silakan. Yang saya mau tanyakan, apakah Habib Bahar tersebut mengkritik atau bagaimana, dan tanggapan Abu ya seperti apa tentang statement daripada saudara atau bapak dulu tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan telah kami tampung. Yang pertama dari Bapak Muslim dari Karawaci, bagaimana cara berguru yang baik, ya, namun juga tidak memutuskan hubungan guru yang sebelumnya? Itu yang pertama. Ya, jika antum mau berguru ke guru yang baru, maka sowan ke guru yang lama, minta izin, minta ridho dan barakahnya. Katakan kepada guru yang lama, wahai tuan Syekh Yai, mohon izin saya mau ikut halaqah Syekh Fulan, mohon ridhonya, ya. Jadi jika kita mau berguru kepada guru yang baru, jangan langsung tinggalkan guru yang lama, kecuali antum jamaah umum. Kalau sudah jemaah tetap, kita minta izin kepada guru yang lama, atau kita minta sampaikan kepada orang dekatnya, mohon ridho sampaikan kepada Tuan Syekh, saya berguru kepada fulan. Itu perlu. Lalu bagaimana tidak mengkultuskan guru? Guru itu kan bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, bisa dosa gak? Bisa dosa. Benar. Terus kalau nanti guru antum dosa, ditinggal atau tetap berguru kepadanya? Nggak siap kan? Antum sama kayak Syiah. Syiah itu memaksumkan imamnya.
nggak percaya kalau imamnya dosa. Ini yang harus kita benerin. Imam-imam kita itu bukanlah maksum, tidak terpelihara dari dosa. Ya, jadi kalau nanti guru kiai kita beda faham sama kita, antum nggak boleh suul adab sama dia, apalagi nanti masalah politik. Ya, aneh nih beda sama antum nanti, terus antum beda aja, saya nggak ada urusan. Ya, karena jangankan bab politik, kunut gak kunut aja nggak masalah, beda. Itu udah cara ibadah, apalagi cuma cara siasa. Maka kelompok Khawarij hari ini masuk bukan hanya lewat kelompok ekstrim itu, tapi masuk lewat pergerakan-pergerakan. Hati-hati. Maka mereka buat pemahaman nanti, beda politik, beda agama. Hati-hati. Yang benar gimana? Beda politik bukan beda. Coba diulang. Pegang itu teguh-teguh, ya. Karena ini bakal tahun panas. Tahun 2022, 2023 tambah panas. Udah. Apalagi pertanyaannya? Yang kedua dari Bapak Musliman, ada 2 pertanyaan ya. Statement Buya tentang sholawat hukumnya lebih wajib dari sholat. Bagaimana tafsir tentang pernyataan beliau? Bagus. Ayat yang antum sudah hafal semua. Kalau laki-laki pasti hafal, kalau enggak saya sunat lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita dengar itu dari kecil, benar enggak? Minimal sekali sejumat. Enggak hafal saya sunat lagi, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ane mau tanya mantum, Allah sholat nggak? Allah zakat nggak? Allah haji nggak? Tapi Allah sholawat sama Nabi. Belum ada ente, belum ada sholat ente, belum ada. Allah udah sholawat. Jadi lebih dulu mana? Sholawat. Lebih wajib mana? Sholawat. Jangan-jangan sholat kita nggak ada yang diterima. Cuma karena satu sholawat Allah maafkan. Allah itu cuma memandang di kolbu ente ada nur Nabi atau tidak, nggak ada lagi. Mau sholat 1000 rakaat di kolbunya nggak ada nur Nabi, nggak punya adab. Udah buih nih, berbuih baca maulidan, tapi di kolbunya tidak ada nur Nabi, berarti dia nggak bersolawat dengan kolbunya. Solawat itu dari kolbu, jangan dari mulut. Kalau mulut mah enak-enak aja suaranya, tapi kalau dari kolbu pasti rahmahnya tinggi, adabnya bagus kepada guru. Gitu ya? Udah paham? Ayatnya cukup? Mau tambah ayat lagi? Lanjut. Baik, pertanyaan yang ketiga boleh masih yang nomor 2, pencerahan tentang kebiasaan kelompok sebelah yang setelah sholat langsung pergi tanpa zikir, dan kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah yang setelah sholat berzikir terlebih dahulu. Mereka itu baca satu hadis riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan di rumah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Nabi ba'da sholat cuma baca istighfar, Allahumma antas salam, belum pulang. Yang sharif itu berubah posisi. Tapi yang benar yang sharif itu belum tentu pulang, cuma ganti posisi aja. Tadi ngadap ke depan, sekarang ngadap ke itu pemahaman saya, wallahu alam. Mereka mungkin memahami yang sharif itu pulang, kabur, ya. Tapi mereka kan nggak pakai hadis yang subhanallah 33. Kan ada Bukhari Muslim juga, benar nggak? Ahli dusur tanya kepada Rasulullah, ahlul apa? Yang tinggal di masjid Sufa mengadukan persoalan ahli dusur, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Apa kata Nabi? Bukankah tasbihmu sedekah? Bukankah takbirmu sedekah? Iya. Akhirnya mereka bocor juga itu ilmu. Orang kaya bersedekah bertasbih, orang miskin cuma bertasbih tidak bersedekah. Apa kata Nabi? Itu fadlullah yutihi liman syaa min ibadih. Itu suka-suka Allah lah, ya. Kebetulan ente nasibnya kurang enak, makanya Abu Hurairah yang salah satu orang mengadu, dia bertekad jadi orang kaya. Setelah Nabi wafat, dia jadi orang kaya, jadi penguasa, bahkan dia jadi pengusaha.
Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi kalau ada kelompok sebelah begitu, gak usah pikirin antum beribadah supaya disebut ahlu sunnah atau pengen diridhoi Allah. Ya udah merem aja matanya, gak usah dilihat-lihat itu ya. Makanya enak orang belajar thariqah. Dia ada sholat, dia sibuk dengan zikirnya, dia gak hiraukan mau kiri kanan, mau bilang apa, dia sibuk dengan auratnya ya. Tapi kalau belum punya thariqah, sampai mati aja pasti nanya gitu, sama pertanyaan itu ya. Pasti pertanyaannya begitu semua, galau nih ya. Kita merem aja udah gak lihat orang siapa-siapa kan. Maka kalau ba'da sholat merem, astagfirullah, gak usah mikirin kiri kanan, astagfirullah, astagfirullah. Jangan begitulah ya. Istighfar itu istighfarkan diri. Katanya assalam, assalam itu terlepas dari keburukan, kebencian. Maka kalau sudah assalamualaikum, jangan benci lagi ke salafi ya? Walaupun dia lantas jalan, tidak masalah. Yang penting dia jangan kabur sebelum assalamualaikum ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo apa lagi? Baik, yang terakhir ya, mensikapi pernyataan Panglima TNI yaitu Pak Dudung tentang Tuhan bukan Tuhan. Sampai sekarang saya nggak tertarik dengan hal itu dan tidak pernah nonton dia, dan juga nggak memperhatikan tanggapan Habib Fulan karena itu sandiwara aja Pak. Itu produk-produk politik biasa biar rame kan, akhir tahun kemarin kan, biar nanti kalau majuin dana wah, biar ada nanti ya konflik-konflik lah. Kalau nggak ada konflik kan dana nggak ada. Nggak, itu asumsi jelek saya. Mohon maaf, saya tidak tertarik dengan Dudung, Dedeng, Dodong. Nggak tertarik. Tapi saya dengar dia dekat sama Habib juga, kan bingung kita. Bener ya? Jadi aneh itu nggak minat nonton-nonton begituan. Antum itu kenapa nonton-nonton yang nggak jelas? Nonton kita aja ya. Nonton tuh yang ilmiah, jangan yang bikin emosi. Cepat tua, marah-marah terus ya. Udahlah, kita doakan Habib Bahar biar semoga beliau beres masalah ini. Kita doakan juga, dudukan nama belakangnya bagus apa, semoga benar-benar jadi hamba Allah. Nah, selesai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup ya, saya mau izin pamit, tidak sempat salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.